Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dan selalu diberi rezeki oleh Allah. Bersyukur kita masih dikaruniai hidup yang sehat, iman yang kuat, dan kehidupan yang cukup membahagiakan di sekitar kita. Sahabat, sekarang di waktu ini, di detik ini, mari kita saksikan, dengarkan, dan rasakan sebuah program yang insya Allah saya akan beri nama Kultum. Apa Kultum? Banyak orang mengenal kuliah 7 menit, tapi bukan itu. Kultum itu kuliah terserah antum. Oh, ternyata bukan juga. Kultum adalah sebuah singkatan kuliah untuk motivasi. Yaitu motivasi diri, motivasi keluarga, motivasi lingkungan, dan motivasi siapapun yang ingin kita beri motivasi. Kuliah ini kita adakan pertama adalah untuk mengisi waktu luang daripada terus-terusan mendengar sesuatu yang tidak bermakna, sesuatu yang sifatnya hoax, sesuatu yang sifatnya mengintimidasi dan lain sebagainya. Kita lebih baik memperhatikan, menyaksikan, mendengarkan Kultum. Yang kedua tujuannya adalah untuk memberi semangat. Karena hidup tidak semangat, maka orang nikah pun tidak akan punya anak. Selanjutnya harus antusiasme. Apa sih antusiasme? Adalah sebuah kata dari bahasa asing, yaitu enthusiasm. Di sini ada dua kata, en plus enthusiasm. En itu adalah in, enthusiasm itu theos. In itu in, theos itu God. Jadi ada dua kata, in plus God. In itu di dalam, God itu Tuhan. So in our body, in our soul, there is a God. Jadi bagi orang-orang yang punya antusiasme, sesungguhnya nilai ketuhanan, nilai keilahian masih ada di dalam dirinya. Selanjutnya, tujuan dari Kultum ini atau kuliah untuk motivasi ini adalah untuk mencapai mimpi atau impian. Nah sahabat, ada orang yang bingung antara mimpi dan impian seperti apa. Mimpi adalah hanya angan-angan, sementara impian adalah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Saya boleh kasih sebuah cerita. Ada dua orang, namanya Ahmad dan Udin. Pada satu waktu, Udin sedang melamun. Kemudian dalam lamunan itu datanglah Ahmad. Din, kamu lagi ngapain? Kenaon maneh? Nah, tiba-tiba si Udin bilang, gue lagi mimpi. Mimpi apa? Mimpi kalau gue dapat 2 miliar. Lah, kalau lu dapat 2 miliar, lu mau ngapain? Udin gampang, 1 miliar gue sumbangin buat masjid. Wah, keren juga lu, Din. Terus yang 1 miliar lagi, 500 juta gue bangun jalan biar baik. Lah, sisanya lagi 500 juta gue kasihin nyama bebe gue. Lah, lu dapat apa? Gampang, tinggal mimpi lagi. Itulah mimpi. Nah, kalau impian selalu dibarengi oleh sebuah tindakan. Sahabat, pastikan motivasi dalam sebuah tindakan. Sebab motivasi itu terdiri dari dua kata, motif plus aksi. Motivasi. Motif itu adalah latar belakang seperti niat, kemudian alasan, kemudian tujuan kita mau kemana. Sementara action adalah sebuah tindakan, berdoa, membuat rencana, bertindak, dan mengontrol tindakan itu. Jadi, kita harus pastikan dalam setiap aksi kita harus dibarengi motivasi. Tentu motivasi itu harus yang keren, harus yang bernilai,
harus yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Jadi, pastikan sahabat semua, di dalam setiap tindakan, pastikan ada motifnya, ada latar belakangnya, yaitu motif kita itu harus bernilai, harus bermakna, harus berbeda, harus unik. Sahabat yang dicintai Allah dan mencintai Allah, dalam hidup dan kehidupan, manusia ingin hidup sukses. Karena apa? Karena sukses identik dengan sebuah keterkenalan, sebuah kemewahan, sebuah kemuliaan. Tentu kita ingin sukses dunia, contoh kaya, di mana orang mengatakan saya tidak perlu uang, tapi segala sesuatu itu harus pakai uang. Yang kedua, biasanya ingin terkenal, contoh selebritis, maka sekarang beramai-ramai orang ingin menjadi selebritis, walaupun dengan cara yang tidak etis. Sukses dunia yang selanjutnya adalah ingin hidup sehat, karena percuma kaya tapi tidak sehat. Punya BMW tapi stroke. Punya istri cantik tapi tidak bermakna. Ya, selanjutnya adalah keluarga yang harmonis. Kaya, sehat, tapi keluarga berantakan. Ambyar. Wassalam. Nah, ada juga orang yang ingin sukses akhirat. Apa sih sukses akhirat? Ya, standar-standar. Ingin masuk surga. Ada yang lagi naik, ingin bertemu dengan Nabi. Ada juga yang ingin mencapai ridho Allah. Apapun itu yang Anda inginkan, itu tidak akan jadi masalah. Jadi kita harus pastikan harus sukses dunia, mulia di akhirat. Jadi kesimpulannya, sukses adalah sebuah singkatan, yaitu spiritual yang baik, uang yang melimpah ruah, keluarga yang sejahtera dan harmoni, sehat lahir, sehat batin. E-nya adalah energi yang tersalurkan dengan baik. S-nya selalu bisa berbagi. Sukses pun dalam mencapainya itu ada sebuah singkatan pula. S-nya adalah saya. U-nya adalah ulet. K-nya adalah karena. S-nya saya. E-nya adalah enggan. S-nya adalah sengsara. Jadi saya ulet karena saya enggan sengsara. Untuk menjadi sukses itu perlu jadi orang gila. Sahabat mau nggak jadi orang gila sebelum jadi sukses? Pasti jawabannya sudah bisa ditebak, nggak mau. Ngapain sukses kalau gila? Tapi sahabat, untuk sukses harus jadi orang gila. Saya ambil contoh. Punyakah sahabat semua ada seorang teman yang dulunya biasa-biasa saja, kemudian sekarang sudah sukses? Contoh percakapan seperti ini. Ton, kamu ingat gak teman kita Roni? Roni yang mana? Itu yang dulu bandel, gak masuk hitungan. Oh iya, saya ingat Roni. Emangnya kenapa? Tahu nggak Ton? Roni sekarang perusahaannya aja 2. Istrinya cantik. Apa jawaban dari kita? Gila. Nah, berarti Roni ketika mau jadi sukses harus gila. Nah, apa yang disebut gila itu? Gila itu adalah berbeda. Different from, berbeda dari yang lain. Contoh, di negeri orang normal, orang yang tidak normal itu orang gila. Tapi di negeri orang yang tidak normal, orang
yang normal justru jadi orang gila. Nah, bahkan kata genius pun sebenarnya gila. He's genius itu gila. Namun jangan khawatir, gila itu adalah sebuah singkatan. Gali informasi, lakukan aktivitas. Jadi gila adalah gali informasi, lakukan aktivitas. So, sahabat, untuk sukses jadi orang-orang gila, jadi orang-orang yang berbeda, baik dari ide, baik penampilan yang tentu harus dengan norma-norma dan produk-produk yang kita hasilkan. Nah, dalam hidup kita mesti menjadi orang gila. Pertama adalah selalulah mencari informasi, selalulah mencari tips, selalulah mencari ide-ide brilian. Kemudian kita lakukan. Karena ketika informasi yang masuk ke dalam otak kita tidak lakukan, apa yang terjadi? Itu kita menjadi kelompok NATO, yaitu no action, talk only. Atau jadi kelompok NAKO, no action, concept only. Atau jadi kelompok NARO, no action, rumpi only. Yang repot jadi kelompok NAHO, no action, hoax only. So kita tidak berharap jadi manusia seperti itu. Jadilah manusia gila, yaitu gali informasi, lakukan aktivitas. Gila sama dengan edan. Contoh, gila lu, edan mana? Edan itu adalah sebuah singkatan pula. Saya sengaja ingin selalu kita mempunyai singkatan untuk selalu mudah diingat dan syukur mudah dilakukan. E-nya adalah energik, yang selalu menjadi sumber. D-nya adalah dinamis, yang terus bergerak kemanapun. A-nya adalah antusias, yang selalu bersemangat dalam setiap keadaan apapun. N-nya adalah natural, menjadi diri kita, atau be yourself, not biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sukses dunia, mulia di akhirat.